Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas secara khusus fundamental dari Luna gitu ataupun Lunsi. Jadi kita akan bahas Luna versus Lunsi. Kira-kira lebih bagus yang mana dan kira-kira nanti kita akan update juga secara fundamentalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video update kita bahas fundamental mungkin untuk altcoin, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun komen juga nextnya kita bahas video apa gitu, topik apa. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk hari ini kita update dulu seperti biasa keadaan market crypto. Dimana untuk market masih lebih ke arah sideways. Kita lihat ya, Bitcoin di area 29.500 tidak terlalu bergerak. Beberapa altcoin mengalami kenaikan, beberapa altcoin juga mengalami penurunan. Kita lihat dalam 24 jam terakhir ini ada the graph GRT, Helium, Chilis yang cukup mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat penurunannya juga cukup banyak ya, seperti ICP, Waves dan lain-lainnya. Untuk crypto fear and greed index bagaimana, hampir sama juga, dimana kita masih di dalam level extreme fear. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam topik pembahasan kita, yaitu adalah Luna versus Lunsi. Ya, Lunsi ini kan adalah yang lama gitu ya, atau Terra 1.0 gitu ya, yang lebih lama, lebih dulu gitu ya. Lalu Luna ini adalah Terra 2.0. Kita akan bahas, kalau kita lihat sekarang sebenarnya Lunsi di posisi ranking 214 gitu ya, dengan harga memang ini sudah 0,00009 gitu ya. Semenjak dari airdropnya dia ya, dari tanggal 27 Mei ini sempat dia mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan sampai sekarang stabil di angka sekitar 0,00009 gitu ya. Jadi ini untuk Lunsi, tapi ini harus diperhatikan juga karena market crypto juga mengalami penurunan, makanya Lunsi juga mengalami penurunan. Hampir sama juga dengan Luna. Luna kita bisa lihat juga mengalami kenaikan cukup lumayan di coin market cap ini sampai ke level $12 gitu ya. Mungkin beberapa exchange akan beda. Lalu ini stabil sekarang berada di angka sekitar $6 gitu ya, ini untuk Luna. Walaupun untuk Luna sendiri secara ranking sekarang belum kelihatan ya, karena ini Terra Classic sekitar ranking 214. Untuk Lunsi ini masih ranking 2800 karena memang dari secara supply-nya belum di-update gitu. Nah, jadi kira-kira itu untuk perbandingan Luna versus Lunsi gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu sebelum kita masuk ke cara fundamentalnya, kita bahas dulu untuk airdropnya ya. Untuk teman-teman, airdrop seharusnya beberapa dari teman-teman sudah mendapatkan airdrop gitu ya, untuk di exchange maupun di Terra Station. Kalau belum mungkin bisa kontak ke exchange masing-masing karena kita tidak tahu exchange apa yang dipakai ya. Salah satunya misalnya Binance. Di sini Binance sudah ada pembahasan di mana staking completes the first phase of Terra 2.0 Luna airdrop distribution. Jadi fase pertama udah selesai. Harusnya udah dapat di dalam wallet masing-masing. Kalau teman-teman cek di dalam Terra Station mungkin ya, di dalam Terra Station walletnya Terra sendiri, misalnya ini saya ada connect ke wallet saya, udah kelihatan gitu ya, dimana ini Luna yang baru, walaupun di sini 0 ya karena sudah saya transfer, tapi ini ada kelihatan vestingnya gitu ya, masih ada sekitar 63 Luna. Dan ini udah kelihatan juga kapan akan mendapatkan rasio vesting selanjutnya, seperti tanggal 24 November 2022 sampai 23 Mei mendapatkan sekitar 25% gitu ya rasionya. Lalu 23 Mei 2023 sampai 2024 November ini juga mendapatkan sisanya 75%. Jadi harusnya sudah didapatkan di wallet masing-masing secara airdropnya gitu ya. Untuk lebih detail mungkin teman-teman bisa cek di ini penjelasan lengkap Luna 2.0 atau komen aja kalau ada pertanyaan, nanti saya akan coba bantu jawab. Nah, jadi itu untuk airdropnya. Kita akan bahas sekarang secara fundamental lebih lanjut ya. Terra 2.0 is here ya, yang baru. Nah, kita akan lihat secara potensinya bagaimana dan apakah layak untuk kita membeli Terra gitu ya, atau Luna yang baru. Apakah dia akan kembali lagi masuk ke dalam top 10? Apakah ini juga layak juga sebagai aset untuk investasi juga? Ya, kita akan masuk. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada tweet dari CoinHall di mana dia membahas tentang project-project atau di apps decentralized application ya, yang akan masuk ke dalam Terra 2.0. Di sini ada sekitar 36 gitu, ada 36. Jadi bisa dibilang banyak yang dari awal ya, dari Terra 1.0 ini sudah migrasi ke Terra 2.0. Jadi ini adalah salah satu cukup positif gitu ya, dimana di Terra 2.0 ini akan ada di apps yang sama juga. Untuk lebih detail di sini dia sebenarnya ada Notion-nya ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada untuk analytics, lalu ada untuk decentralized exchange, lending markets, NFT dan lain-lainnya. Wallet juga ada gitu ya, yang akan optimize ke dalam jaringan Terra 2.0. Nah, kita akan masuk untuk pembahasannya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sini ya, ekosistem yang di dalam
Terra 1.0 atau Terra yang pertama gitu ya, ini sepertinya akan berpindah ke dalam Terra 2.0. Ini yang kita bahas gitu ya, akan berpindah ke sini. Walaupun tidak semuanya. Ya, ini sudah sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir. Jadi ada beberapa yang pindah ke dalam network lain atau membuat networknya, atau dia stop gitu ya. Jadi tapi beberapa atau mayoritas memang berpindah dari Terra 1.0 ke Terra 2.0. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kita gitu ya, yang menjadi pertanyaan kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah di sini, ini ada question atau pertanyaannya, yaitu adalah apakah decentralized application di Terra 1.0 ini masih bisa digunakan atau tidak gitu. Jadi yang sebelumnya yang mungkin mereka ada di mana ya? Nah, yang ini semua gitu ya, yang ada di Terra 1.0 apakah masih bisa digunakan atau tidak? Sebenarnya kalau untuk menjawab ini sebenarnya masih bisa digunakan gitu ya, masih bisa digunakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada orang yang menggunakan juga gitu? Karena kita harus perhatikan bahwa mekanismenya dia atau Luna dan UST ini sudah bisa dibilang sudah mati gitu ya, karena sudah ada kasus Luna UST sama-sama crash, bahkan Luna ini harganya udah turun. Ini mungkin udah ganti nama, jadinya Lunce UST sebenarnya ya. Jadi di sini, jadi belum tentu network di apps di Lunsi ini masih akan digunakan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu selanjutnya, bukan hanya itu doang, kalau kita lihat untuk kedepannya bagaimana, kita juga bisa perhatikan secara ininya. Kita baca pertanyaan nomor 2 ya. Apakah Terra akan berhasil? Bagaimana dengan kepercayaan holder gitu? Ini juga penting. Apakah Terra akan berhasil? Kenapa pertanyaannya itu datang? Karena memang kita udah tahu bahwa Terra 1.0 ini kan sudah bisa dibilang gagal gitu ya. Udah gagal ya, Lunsi ini gagal. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada orang-orang yang percaya untuk Luna Terra 2.0 atau Luna gitu. Dan ini karena untuk suatu berhasil juga butuh support dari komunitasnya juga. Dan memang kalau kita lihat sekarang komunitas Luna ini terbagi menjadi beberapa kubu juga gitu. Ada yang support, ada yang udah kecewa gitu ya. Ditambah lagi belum kita tambahkan misalnya seperti ini. Saya zoom sedikit. Ini dari Crypto Labs gitu ya. According to a new research from Arcane Research gitu. Jadi dari Arcane Research, investigasi lah bisa dibilang ya. Do Kwon Terraform Labs ya, si Do Kwon atau founder dari Terra sendiri, Terraform Labs enlarge Luna whales atau paus-paus besar untuk Luna ini sebelum dia crash gitu ya, dump on retail right before UST failed. Jadi mereka sudah menjual menjual mungkin holdingsnya mereka UST ataupun Luna gitu ya sebelum UST ini hancur. Nah, kalau misalnya ini terbukti ya mungkin bakal ada investigasi lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi mungkin ini orang akan lebih tidak percaya lagi ke depannya kalau misalnya ini terbukti. Kembali lagi ini hanya rumor. Mungkin dengan pembahasan ini saya juga harus disclaimer on juga karena ini bukan non-financial advice, ini berupa opini saja dan analisa pribadi gitu ya. Jadi tetap keputusan di tangan teman-teman ya. Nah, jadi itu pertanyaan kedua, bagaimana dengan kepercayaan holder? Karena banyak yang sudah kecewa. Lalu yang ketiga adalah ini paling besar. Apa kegunaan Terra Classic atau Terra 1.0? Sekarang kita bisa lihat kalau misalnya Lunsi sendiri kan sudah terdampak dengan kasusnya gitu ya, kasus Luna dan UST yang dulu gitu ya. Nah, sekarang mereka migrasi ke dalam Terra 2.0 gitu. Mereka migrasi ke Terra 2.0 seperti ekosistem dan di apps-nya semua pindah ke Terra 2.0. Nah, pertanyaannya adalah kegunaan Lunsi atau Terra 1.0 ini apa gitu ya. Sampai sekarang saya sudah cari juga sebenarnya belum ada pengumuman gitu ya. Memang Lunsi ini masih ada, tapi belum tahu kegunaannya untuk kedepannya bagaimana. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa bantu di kolom komentar juga gitu ya. Tapi ini menjadi suatu pertanyaan juga yang harus kita jawab juga sebelum misalnya kita investasi ke dalam Lunsi atau beli Lunsi. Jadi itu ya. Kalau kita lihat juga di sini, memang kalau kita lihat ya beberapa komunitas ini sempat ada yang menjadi satu juga. Salah satunya ini Lunsi DAO gitu ya. Dia adalah Luna Validator, di mana dia bahas ini kegunaannya dia atau validator di sini adalah teman-teman kirim Lunsinya, lalu Lunsinya ini akan dibakar atau akan di burn lah gitu ya. Di mana dia bahas di sini you said you wanted another Lunsi burn. Jadi untuk membakar Lunsi. Lalu di sini dia ada bahas bahwa udah sekitar 16,5 juta Lunsi destroyed. Sebenarnya cukup besar, tapi kalau kita bandingkan dari supply Lunsi yang sekitar, coba kita lihat ya. Lunsi sekarang 6,5 miliar gitu ya, 6,5 miliar. Ya masih terlalu ini bahkan maksimal supply di sini 6,9 triliun gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan kalau kita perhatikan seperti ini, walaupun dia burning gitu ya. Karena kalau mau di burn
semua komunitas atau semua holder LUNC ini harus menjadi satu untuk dibakar. Padahal kalau kita lihat sekarang secara supply-nya sendiri sudah tersebar ke beberapa retail dan lain-lainnya. Jadi memang sudah sedikit susah juga ya. Walaupun memang ada beberapa komunitas yang seperti ini yang menjadi satu gitu ya, dimana dia bahas bagi ke Terra Station ya, ke Terra Station staking, cari yang namanya LUNC DAO, lalu dia akan burning lah, tujuannya seperti itu ya. Dia juga ada bahas di sini, dimana dia bahas mereka tidak bisa menjanjikan harga Luna ini bakal naik atau bakal turun ya untuk di hari di suatu hari gitu. Jadi memang benar sih gitu ya. The LUNC DAO team can only promise, atau dia cuma berjanji bahwa dia fokusnya adalah untuk burn LUNC secepat mungkin, as fast as possible. Tapi memang kalau misalnya mau burning dan lain-lain, ini harus semua orang sih menjadi satu LUNC-nya, dan memang agak susah untuk semua holder menjadi satu gitu ya. Jadi suatu suara. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, di sini saya ada beberapa poin gitu ya, beberapa poin kalau misalnya teman-teman mau beli Luna ataupun LUNC gitu ya, harus diperhatikan saja. Kembali lagi non financial advice. Yang pertama adalah roadmap gitu ya. Kalau kita lihat sekarang untuk di websitenya Terra 2.0, cuma ada Terra 2.0 is here gitu ya. Mereka memang belum ada roadmap yang planning ke depannya bagaimana gitu ya, karena mungkin shock juga tiba-tiba terjadi gitu ya. Jadi harus membuat roadmap itu bukan sesuatu yang instan gitu, jadi butuh dipikirkan juga. Jadi secara roadmap sebenarnya mereka belum ada, jadi ini harus teman-teman perhatikan juga secara planning dan roadmapnya atau rencana ke depannya bagaimana gitu ya. Yang kedua ya, ini kita sudah bahas, yang kedua adalah kasus atau investigasi, dimana untuk kasus dan investigasi Luna sekarang ini masih berjalan gitu ya. Ditambah tadi kita lihat di sini dari Arkane Research, lalu sempat ada dari polisi Korea Selatan dan lain-lain. Kita belum tahu hasil dari investigasi tersebut bagaimana. Kalau ternyata negatif, ya mungkin akan ada dampak juga untuk LUNC ataupun Luna gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, karena ini masih ongoing investigation lah bisa dibilang ya. Lalu yang ketiga ini sentimen dari komunitas, dimana beberapa udah ada yang kecewa juga gitu kan. Beberapa ada yang kecewa, sudah tidak percaya, walaupun beberapa juga ada yang support. Tapi dari secara komunitasnya udah tidak menjadi satu lah bisa dibilang gitu. Jadi ada perpecahan. Ini harus diperhatikan. Lalu yang keempat adalah funding, bukan hanya dari komunitas, tapi secara dari venture capital atau financial institusi yang fund project Terra gitu ya. Karena kan cukup banyak juga project-project kripto ini difunding oleh venture capital dan lain-lain. Mereka pun kan juga terdampak. Jadi pertanyaan adalah apakah Terra ini masih bisa secure funding juga dengan adanya kasus yang ini, kasus Luna UST lah bisa dibilang. Jadi memang ini keempat hal yang memang belum terjadi lah, atau belum diselesaikan oleh Luna sendiri ya. Dia belum cukup transparan gitu ya. Dan terakhir adalah tokenomics atau tokenomics dari Luna sendiri gitu ya, dimana kan tokenomicsnya adalah full untuk komunitas. Jadi kalau kita perhatikan untuk full komunitas, beberapa mungkin udah tidak percaya gitu. Jadi ada possible pada saat dia akan rilis vesting schedule-nya dan lain-lain, mungkin ada dump atau ada orang-orang jual gitu ya untuk token Luna sendiri. Jadi itu ya kelima hal yang kita bahas untuk yang diperhatikan. Kalau untuk secara harga bagaimana? Kalau untuk secara harga di sini kita bisa lihat, kita tidak akan terlalu membahas teknikalnya. Tapi kalau teman-teman lihat untuk Luna, yang untuk sekarang supportnya memang berada di level sekitar 6,2 dolar. Tapi kalau kita perhatikan, kalau misalnya Bitcoin mengalami pelemahan lebih lanjut, ya saya rasa support ini tidak akan bertahan gitu ya. Mungkin akan turun ke bawah gitu, mungkin ke 5 dolar ataupun kita tidak tahu gitu ya. Jadi ini untuk Luna. Begitu pula kalau misalnya teman-teman cek LUNC gitu ya. LUNC juga sama, ini kita tidak akan terlalu bahas karena memang lebih karena ke spekulasi dan belum ada pengumuman juga tentang apa kegunaan untuk LUNC gitu. Jadi ya kembali lagi, ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan dari fundamentalnya Luna gitu. Jadi yang kita buat juga. Dan secara overall kalau saya pribadi juga belum beli gitu ya, tidak ada posisi juga di dalam Luna maupun LUNC untuk sekarang. Jadi kira-kira itu untuk gambaran Luna versus LUNC dan secara fundamentalnya maupun secara teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.